Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai desain. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Andi Reza Febrian, yang kedua Siti Nur Asisa, yang ketiga Iin Asis Kamulyani, saya sendiri Hilda Tahir, dan Pratiwi. Nah, web design. Web design sendiri yaitu istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditunjukkan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Definisi yang ditawarkan memisahkan desain web dari pemrograman web, menekankan fitur fungsional dari sebuah situs web, serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Kemudian desain. Desain diperlukan untuk memberikan keindahan situs Anda. Hal ini dapat berupa kombinasi warna-warna unik, tata letak, jenis huruf, yang membuat isi situs Anda akan sangat memikat dan mudah untuk dibaca. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada model wireframe. Pembuatan peta situs dan gambar rangka tersebut membantu memberikan desainer ide yang jelas tentang arsitektur informasi situs web dan menjelaskan hubungan antara berbagai halaman dan elemen konten. Selanjutnya, salah satu contoh peta situs atau lebih yang dikenal dengan alur proses dari aplikasi tersebut. Jika ingin memiliki ide sama sekali tentang pembuatan alur sistem di atas, Anda bisa mencari referensi dengan membuka banyak website dan menggabungkannya dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada visual style. Desain visual adalah web designer menentukan tampilan halaman web seperti letak banner, logo untuk situs web. Hierarki adalah bagian penting dari proses desain situs web, tetapi penting juga untuk mengetahui materi pokok konten dan apa yang ingin Anda komunikasikan sebelum membuat keputusan tentang hierarki dan gaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andi Reza Febrian. Usability. Berikut beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian dari usability. Yang pertama ada menurut Jacob Nielsen tahun 1993. Usability didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan 5 atribut penilaian, yaitu learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Menurut Pressman tahun 2012, usability merupakan tingkatan kemampuan antarmuka aplikasi dapat digunakan untuk mempermudah hidup pengguna. Menurut Santoso tahun 2010, usability merupakan derajat kemampuan sebuah aplikasi untuk membantu pengguna menyelesaikan sebuah tugas. Menurut standar internasional ISO 92411 tahun 1995, mendefinisikan usability merupakan sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai target yang ditetapkan dengan effectiveness, efisiensi, dan satisfaction atau UI. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. User Experience atau UX. User Experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Dengan produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna untuk menggunakan produk Anda. Pengguna jadi sangat nyaman saat menggunakan produk.
Dari beberapa pengertian usability yang didefinisikan para ahli, bisa diambil kesimpulan usability merupakan tingkatan kemampuan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan tujuan dalam penggunaan tercapai. Intinya, sebuah aplikasi disebut memiliki usability yang baik jika aplikasi tersebut mudah digunakan dan fungsi atau tujuan penggunanya sesuai dengan yang diinginkan. Itulah hasil dari materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.